Hi, hello students. Good morning. Welcome to English class and long time no see. Lama tidak bertemu. So how are you today? I hope you always good. This is our last material. Ini adalah materi terakhir kita. Jadi setelah ini next meeting kita akan belajar mengerjakan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi-materi kita yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja. Today we will study about reported speech. Reported speech atau kalimat yang dilaporkan. Maksudnya gimana sih? Oke. Yang pertama, Miss Trisni akan bahas dulu tentang definisinya nih. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada kalimat yang disebut kalimat langsung, direct speech, atau kalimat tidak langsung, indirect speech. Jadi ada dua ya jenis kalimatnya, ada direct, kalimat langsung, dan indirect, kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung inilah yang nantinya disebut dengan reported speech, atau kita melaporkan dari katanya seperti itu. Nah, kemudian contoh-contoh dari reported speech ini sendiri ada statement, pernyataan, kemudian ada imperative, command, perintah, oke. And then ada invitation, ada kalimat undangan, ada request, permintaan, and then ada yes or no question. Kemudian ada information question yang berhubungan dengan WH question. WH question kalian tahu ya, untuk menanyakan tentang detail information atau specific information. Oke, so next slide. Oke, well student, di sini Miss Trisni akan menjelaskan apa sih contoh dari reported speech itu sendiri. Nah, tadi kita kan sudah membahas nih bahwa reported speech itu adalah kalimat tidak langsung atau biasa kita sebut indirect speech. Nah, salah satu contoh dari reported speech itu adalah statement atau pernyataan. Kita mau bahas nih tentang kalimat pernyataan ini sendiri. Nah, kalian bisa lihat di situ di buku cetak, kalian bisa sesuaikan halamannya. Atau kalau yang nggak punya gimana, Miss? It's okay, you can see the slide. Kalian bisa lihat slide-nya. Di situ ada sebuah pernyataan, original statement atau pernyataan asli. Ada I'm very lucky. I'm very lucky. Dia ngomong langsung nih, I'm very lucky. Saya sangat beruntung. Ketika itu dijadikan reported speech, dijadikan kalimat tidak langsung, maka akan berbunyi Rob said he was very lucky. I di situ berubah jadi Rob. Ya kan? Kenapa, Miss? Karena di situ nggak langsung, maka kalian harus sebutkan subjeknya. I-nya siapa? Contohnya di situ Rob. Oke, Rob. Jangan ketinggalan kasih said. Rob said. Jadi reported speech harus ada said. Rob said. Masukkan subjeknya lagi. Rob itu laki-laki, berarti he. Kalau he, dia to be-nya apa? Ingat anak-anak, reported speech ini pakainya past tense atau kalimat lampau. Jadi to be-nya pakai was kalau nggak were. Rob said he was very lucky. Very lucky-nya tinggal tambahin aja. Contoh yang kedua, di situ ada Ken. Ken bilang I love action movies. I love action movies. Saya suka film-film action. Kalau dia dijadikan reported speech, kalian masukkan dulu namanya. Ken said he. Miss di situ nggak ada to be-nya. Oke, kalian lihat di situ ada love. Love kalau dibikin past tense atau verb keduanya jadi love it. Ken said he loved action movies. Oke, contoh yang ketiga ada Pan. I don't like comedy films. I don't like comedy films. Saya nggak suka film komedi. Lalu kalau dijadikan reported speech menjadi Pam said. Pam said. Oke, di sini Pam adalah dia perempuan, jadi pakainya she. Pam said she. Miss itu bukan to be, itu bukan kata kerja. Oke, kalau begitu don't jadi apa kalau past tense? Jadi did, ya kan? Kalau don't berarti jadi didn't like comedy films. Oke anak-anak, kalian yang perlu diperhatikan di sini bahwa kalau dia ada to be-nya, maka to be-nya jadi to be past tense.
Kalau ada kata kerjanya, maka kata kerjanya nanti menjadi kata kerja bentuk kedua. Kalau dia ada negatifnya, don't, ya udah jadi didn't. Di situ ada contohnya, Julia bilang I like the special effect in the movies. Menjadi apa? Menjadi Julia said she like the special effect in movie. Like jadi like, jadi ada ed-nya, ya kan? Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat next slide. Oke, ini masih sama seperti yang pertama tadi, ada original statement and then ada reported speech. Hanya bedanya di sini dia pakai have. Oke, yang perlu kalian ganti cuman have-nya aja. Jadi Rob di sini bilang I have loved every minute so far. Rob said he had, ingat kalau have dia jadi had. Rob said he had, love-nya sama, loved every minute so far. Contoh yang kedua, I have seen that movie twice. Jadi apa? Jadi had juga. Ken said he had seen that movie twice. Number 3 juga sama, I haven't seen. Menjadi Pam said she hadn't. Pokoknya kalau have jadi had, oke? Kalau original statementnya dia have, maka di reported speech dia jadi had. Yang diubah itu aja. Untuk yang lainnya jangan diubah. Oke? Contohnya di situ ada Carlos. Carlos bilang, I have lost my ticket. Saya sudah kehilangan tiket saya. I have lost my ticket. Ketika diubah menjadi reported speech, dia jadi Carlos said. Carlos said. Ini tetap ya, said harus ada said-nya. Carlos said he-nya dari Carlos karena dia laki-laki maka he. Carlos said he had lost his ticket. Have jadi had. Okay, understand? So student, this is about reported speech. Ini adalah reported speech, kalimat tidak langsung. Dan selanjutnya, you may to open your Google Classroom and then do your exercise. Jadi nanti di tugasnya kalian hanya tinggal mengubah original statement menjadi reported speech. Sama seperti contoh tadi ya. Okay? So kalau misalnya ada yang belum paham, it's okay, you can ask me to explain again. Nanti boleh hubungin Miss Trisni untuk menjelaskannya lagi. So I think enough for today. See you next time. Keep spirit. Okay, stay healthy and bye-bye.